Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gam Pratama, NIM 202101100003. Saya Prodi PAI Fakultas Tarbiyah UIN Kiai Haji Ahmad Sidik Jember. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan harta seorang mayat. Yang pertama adalah pengertian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan kata lain, yaitu mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum waris. Dasar hukum waris yang pertama yaitu hukum waris adat yang berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum waris adat menganut 4 sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya yang kedua adalah hukum waris Islam yang diterapkan oleh Muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam pasal 171 dan 214 tentang komplikasi hukum di Indonesia. Dalam aturan ini ada 229 yang menuliskan seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral yang berasal dari pihak ibu atau ayah. Selanjutnya yaitu hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Dan aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban jenazah yang belum terselesaikan. Maksud di sini yaitu apabila seseorang telah meninggal dunia, maka hendaknya keluarga yang ditinggalkan memperhatikan kewajiban-kewajiban jenazah yang belum terselesaikan kewajibannya. Dan di antaranya kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban yang berkaitan dengan hak kepada Allah, yaitu pemenuhan kewajiban ini menurut Imam Syafi'i harus didahulukan sebelum hak adami, yaitu hak ini berupa puasa yang belum dikerjakan, sholat yang ditinggalkan, nazar, zakat yang belum dibayar, dan lain sebagainya. Selanjutnya kewajiban yang berkaitan dengan hak adami, misalnya upah pekerjaan yang belum dibayar, pembagian keuntungan dalam kerjasama yang belum dibagi dan ada di tangannya, mahar, dan lain-lain yang berkaitan dengan hak adami. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit. Yang pertama ada biaya perawatan jenazah. Yang kedua hak orang lain yang masih berkaitan dengan mayit. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Selanjutnya yaitu biaya perawatan jenazah. Dalam biaya perawatan jenazah ialah segala biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan mayit sejak kematiannya hingga selesai pemakaman, yang dimana biaya perawatan jenazah tersebut meliputi biaya memandikan, mengkafani, menggali kubur hingga selesai pemakaman yang telah dikeluarkan sewajarnya dan tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu hemat. Selanjutnya, yang kedua ada hak orang lain yang masih berkaitan dengan mayit. Di sini hak orang lain yang masih berkaitan dengan mayit adalah barang pinjaman di tangan mayit yang harus dikembalikan. Ada barang mayit menjual barang tersebut telah diterima uangnya namun barangnya masih di tangannya, maka ahli waris harus menyampaikan barang tersebut kepada pembelinya. Dan mayit memegang gadai di mana hidupnya, maka ahli waris harus mengembalikan kepada yang memiliki barang tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat dapat dilaksanakan hanya sepertiga dari sisa setelah dilunasi 3 faktor tersebut.
Apabila wasiat itu melebihi sepertiga, maka kelebihan itu tergantung izin para ahli waris. Dalam melaksanakan wasiat, perkara yang diwasiatkan tidak melanggar larangan agama Islam. Jika melanggar, maka tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya adalah kewajiban anak setelah orang tua meninggal. Yang pertama adalah mendoakan orang tua. Yang kedua, memohon ampunan untuk keduanya. Dan yang ketiga adalah menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka. Dan yang keempat adalah menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudaramu kecuali melalui perantara ayah dan ibu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.